duluan biar mempersingkat waktu. Oke, sip. Gimana tiap kelompok siap? Ya. Bisa kita mulai? Oke, sip, mulai. Buatlah meja di sini untuk kita mulai presentasi. Meja itu buat ke sana, Pak. Biar tidak mengganggu. Waktunya jalan. Ya, semuanya. Oke, udah di posisi. Udah. Nah, sebelum kita mulai, ada yang absen Bu Sekretaris? Ada semua, mantap, sip. Kelompok 1 siap? Ya, Bu. Ya, boleh dimulai. Siap semua? Siap. Nah, kemarin kan kita sudah dijelaskan tuh metabolisme itu dibagi menjadi dua bagian, yakni anabolisme dan katabolisme. Nah, katabolisme merupakan proses pemecahan senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana. Nah, pada katabolisme dibagi menjadi 4 tahap. Yang pertama ada glikosis, yang kedua ada deo atau dekarboksilasi oksidatif, yang ketiga ada siklus Krebs, dan yang keempat ada transport elektron. Nah, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang akan menjelaskan tahap pertama, yakni glikolisis. Perkenalkan kami dari kelompok 1, saya Dia Livi Batubara dengan teman saya. Perkenalkan, nama saya Teguh Nopaldo. Saya Ramendra Sunada. Perkenalkan, nama saya Leonie Anastasia Purba. Kita masuk ke materi. Glikolisis merupakan tahap pertama respirasi aerob yang terjadi di dalam sitoplasma atau sitosol. Kenapa sih dia terjadi di sitoplasma? Ya, karena di sitoplasma terdapat banyak sekali senyawa yang penting untuk pembentukan glikolisis tersebut, untuk pembentukan glukosanya. Nah, pada tahap ini molekul glukosa akan diuraikan menjadi senyawa yang lebih sederhana. Hasil penguraian molekul glukosa pada glikolisis berupa 2 molekul ATP, 2 molekul asam piruvat, dan 2 molekul NADH. Nah, tadi kan ada disebutkan NADH dan ATP. Teman-teman tahu nggak NADH sama ATP itu apa? Ada yang tahu nggak? Ada ya? Nah, jadi biar saya perjelaskan. Jadi NADH itu adalah nikotinamida adenina dinukleotida hidrogen, adalah koenzim yang mengikat elektron H sehingga disebut sumber elektron berenergi tinggi. Nah, untuk ATP itu adalah adenosin trifosfat, merupakan senyawa berenergi tinggi sehingga pelepasan gugus fosfatnya menghasilkan energi. Nah, jadi itu adalah penjelasan dari NADH dan ATP. Kita langsung ke materi selanjutnya, yaitu bagaimana sih proses dari glikolisis ini yang akan dijelaskan oleh Ramendra. Ya, jadi teman-teman, glukosa diubah menjadi
glukosa 6 fosfat disertai pemecahan ATP menjadi ADP. Glukosa 6 difosfat, ATP harus dipecah menjadi ADP karena dibutuhkan sumber energi. Glukosa 6 fosfat diubah lagi menjadi fruktosa 6 fosfat. Fruktosa 6 fosfat diubah menjadi fruktosa 1,6 bifosfat disertai pemecahan ATP menjadi ADP. Fruktosa 1,6 bifosfat dipecah lagi menjadi satu molekul gliseraldehid 3 fosfat atau PGAL dan satu molekul dihidroksiaseton fosfat atau DHAPA. Fosfat atau DHAPA diubah menjadi senyawa dan satu molekul dihidroksiaseton fosfat atau DHAP. Molekul DHAP diubah menjadi senyawa PGAL sehingga terbentuk dua molekul PGAL. Molekul PGAL diubah menjadi senyawa 1,3 bifosfoglycerat. Dengan cara mengikat setiap satu molekul PGAL menghasilkan satu NADH. 1,3 bifosfoglycerat diubah menjadi 3 fosfoglycerat. Pada reaksi ini dihasilkan ATP sebagai sumber energi. 3 fosfoglycerat diubah lagi menjadi 2 fosfoglycerat. 2 fosfoglycerat diubah menjadi senyawa fosfoenol bifurat. Kita ulangi, dari molekul PGAL diubah menjadi senyawa 1,3 bifosfoglycerat dengan cara mengikat atau fosfat organik. Setiap satu molekul PGAL menghasilkan satu NADH. 1,3 bifosfoglycerat diubah menjadi 3 fosfoglycerat. Pada reaksi ini energi ATP sebagai sumber energi. 3 fosfoglycerat diubah lagi menjadi 2 fosfoglycerat. 2 fosfoglycerat diubah menjadi senyawa fosfonol pirufat, bisa disingkat dengan PEP. Fosfonol pirufat diubah menjadi asam pirufat disertai pembentukan ATP. Jadi itulah sebagian dari proses glikolisis. Dan jadi udah lumayan paham nih kan. Nah selanjutnya kita masuk ke apa sih fungsi glikolisis itu yang akan dijelaskan oleh Leoni. Adapun fungsi glikolisis yaitu fungsi utama glikolisis yaitu untuk memanen energi siap pakai atau ATP dan energi produksi NADH. Berikut beberapa fungsi lainnya. Yang pertama, memproduksi energi siap pakai yang dapat langsung digunakan untuk berbagai proses biologis, misalnya kontraksi otot, transport aktif, biosintesis, dan sebagainya. Yang kedua, memproduksi energi reproduksi atau NADH yang dapat digunakan untuk sintesis biomolekul atau produksi ATP di transport elektron dan sebagainya. Yang ketiga, glikolisis dapat menghasilkan asam pirufat yang bisa dipecah lagi untuk memanen energi yang masih tersimpan dalam ikatan kimia senyawa ini. Yang kelima, menghasilkan prekursor jumlah jalur metabolisme dan biosintesis molekul-molekul yang dibutuhkan oleh sel di organisme. Yang keenam, glikolisis memungkinkan sel untuk beradaptasi dengan situasi lingkungan yang berubah-ubah, seperti ketersediaan oksigen, sumber karbon, dan sebagainya. Nah, dari penjelasan kita dari awal tadi, kami dapat rangkuman yaitu tentang glikolisis. Rangkumannya adalah glikolisis menjadi proses yang sangat penting dalam mendukung kerja organ, jaringan, dan sel pada tubuh.
Inilah mengapa terganggunya proses ini bisa memicu munculnya berbagai gangguan kesehatan. Glikolisis adalah proses pemecahan glukosa untuk menghasilkan energi. Terima kasih. Nah, sekian dari presentasi kami. Kami membuka sesi tanya jawab. Masih. Apa yang terjadi jika tidak ada proses glikolisis pada tubuh? Apa yang terjadi jika tidak ada proses glikolisis pada tubuh? Mungkin untuk teman yang lain ada berpendapat untuk pertanyaan dari Putra. Oke, Marcel dipersilakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Putra. Tanpa glikolisis, tubuh manusia tidak akan dapat menghasilkan energi yang dibutuhkan oleh sel tubuh manusia untuk bertahan hidup. Terima kasih. Terima kasih untuk pendapat dari Marcel. Kita untuk jawaban lengkapnya, Putra sudah setuju? Jadi pendapat saya tuh glikolisis adalah proses yang sangat penting dalam tubuh manusia untuk mengubah glukosa menjadi glikosat yang kemudian digunakan untuk memproduksi energi seluler. Jika glikolisis tidak terjadi, tubuh tidak akan dapat menghasilkan energi yang dibutuhkan sel untuk bertahan hidup. Glikolisis juga memiliki kaitan erat dengan metabolisme otak dan proses pembangunan otak. Tingkat glikolisis yang lebih rendah dan kadar glukosa otak yang lebih tinggi dapat menyebabkan plak pada otak yang kemudian dapat memicu penyakit neurodegeneratif seperti Alzheimer. Terima kasih, Putra. Untuk pertanyaan lainnya, ada yang mau bertanya lagi? Angel. Mengapa? Baik, pertanyaan saya adalah mengapa glikolisis penting bagi sel? Untuk pertanyaan dari Angel, ada yang bisa memberikan pendapatnya sedikit? Silakan Angel. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Angel. Glikolisis penting karena merupakan jalur metabolisme yang dilalui glukosa untuk menghasilkan energi seluler. Terima kasih, Rahma. Nah, baik, dari jawaban Rama, terima kasih untuk Rama Maulida, tapi itu jawabannya sangat singkat ya. Nah, kali ini saya akan menjawab tentang lebih detail dan lebih jelas lagi. Nah, mengapa glikolisis penting bagi sel? Yaitu glikolisis penting bagi sel karena merupakan cara utama di mana sel menghasilkan energi ketika oksigen tidak tersedia dan merupakan proses yang sangat cepat dan efisien yang memungkinkan sel untuk bertahan hidup selama kondisi stres oksigen. ATP dan NADH kemudian digunakan sel untuk menggerakkan proses-proses metabolisme dan menghasilkan energi untuk berbagai fungsi sel seperti kontraksi otot, sintesis protein, transmisi sinyal. Ini sangat penting selama kondisi stres oksigen ketika sel dapat untuk bertahan hidup. Nah, jadi untuk Rama Maulida itu penjelasan lengkapnya ya. Terima kasih ya. Oke, terima kasih kepada semua teman-teman yang sudah bertanya dan menjawab. Terima kasih juga atas lengkap untuk pertanyaannya. Sekian presentasi dari kami. Kiranya ada kekurangan dari kata ataupun informasi yang kami sampaikan, kami minta maaf. Selamat siang semua. Kelompok 1 masuk kelompok 2. Ayo waktunya. Masuk kelompok 2. Jadi glikolisis kalian semua sudah paham. Glikolisis berasal dari glisis dan glukosa. Lisis dan glukosa, proses pemecahan glukosa. Oke. Kelompok 2 ya. Lanjut kelompok 2. Selamat siang semuanya. Iya. Nah, tadi itu kan adalah salah satu dari tahapan respirasi aerob.
respirasi aerob itu sendiri dapat diartikan sebagai proses pembentukan energi ATP atau ATP dari zat yang membutuhkan makanan dan saudara oksigen. Nah, tahap respirasi aerob itu ada 4. Yang pertama tadi itu ada namanya glikolisis, yang kedua itu dekarbonisasi oksidatif, yang ketiga itu siklus Krebs, dan keempat itu adalah fosforilasi oksidatif. Nah, di sini itu kami akan menampilkan sebuah video yang menjelaskan tentang dekarbonisasi oksidatif. Oksidatif atau biasanya disebut juga oksidasi. Prosesnya sebelumnya kita sudah membahas proses pemecahan glukosa menjadi 2 asam pirufat, 2 NADH, dan 2 ATP melalui proses glikolisis. Hari ini 2 asam pirufat akan kita ubah menjadi bentuk yang lebih sederhana lagi melalui proses dekarboksilasi oksidatif atau biasanya disebut juga oksidasi pirufat. Gimana prosesnya? Yuk kita bahas bareng-bareng. Dekarboksilasi oksidatif atau biar lebih mudah kita singkat aja jadi DO merupakan reaksi di antara proses glikolisis dan siklus Krebs. Jadi DO ini seperti jembatan penghubung antara proses glikolisis dan siklus Krebs. Kenapa sih 2 asam pirufat itu harus diubah menjadi bentuk yang lebih sederhana lagi melalui tahapan dekarboksilasi oksidatif? Ya, masuk ke tahapan siklus Krebs. Oke teman-teman, perlu kalian ketahui bahwa proses dekarboksilasi oksidatif itu terjadi di bagian mitokondria, tepatnya di matriks mitokondria. Masih ada yang ingat fungsi dari mitokondria apa? Betul, mitokondria berfungsi sebagai tempat penghasil energi. Sedangkan respirasi aerob hasil akhirnya berupa energi. Itulah kenapa sebagian besar tahapan dari respirasi aerob itu terjadi di mitokondria, baik dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan transport elektron. Sekarang kita akan membahas tahapan dari proses dekarboksilasi oksidatif. Pertama, 2 asam pirufat atau senyawa beratom 3 karbon atau enzim A. Kemudian, 1 atom karbon yang dilepaskan oleh asam pirufat. Power off. Sudah tahu apa itu dekarboksilasi oksidatif. Nah, di sini itu saya akan melemparkan sebuah pertanyaan. Kalau ada yang tahu boleh dijawab ya. Yang pertama itu apa yang dimaksud dengan dekarbonasi oksidatif? Nah, boleh Amel silakan berdiri. Saya menjawab pendarahan. Dekarbonisasi oksidatif merupakan peristiwa pelepasan gugus karboksil dari asam pirufat 3 atom karbon dan penambahan molekul KOH sehingga menghasilkan asetil KOH 2 karbon dalam membran lapisan mitokondria. Nah, itu dia jawabannya yang penjelasan tentang dekarboksilasi oksidatif, yaitu merupakan peristiwa pelepasan gugus karboksilasi dari asam pirufat yaitu 3 atom karbon dan penambahan molekul
KOA sehingga menghasilkan asetil KOA 2 karbon dalam membran kristal mitokondria. Nah, sekian itu presentasi dari kelompok 2 tentang dekarbolisasi oksidatif. Sekian, terima kasih. Kelompok 3. Ayo, cepat. Kelompok 3. Ya, kelompok 3. Ya, mulai kelompok 1. Ketiga. Nah, tadi kan ada 3 tahapan. Tadi kan ada 4 tahapan yang dalam katabolisme. Nah, tadi kan yang satu tahapan itu udah dijelaskan dalam kelompok 1 dan tahap kedua sudah dijelaskan dalam kelompok 2. Nah, kami kelompok 3 akan menjelaskan tahap yang ketiga, yaitu tentang siklus Krebs. Pertama-tama perkenalkan dulu, nama saya Natasha Jelita Panjaitan dan rekan-rekan saya. Nah, kita memasuki apa itu sih siklus Krebs? Hari ini saya akan menjelaskan apa itu siklus Krebs. Siklus Krebs juga dikenal sebagai siklus asam singkat atau siklus Krebs atau TCA, adalah serangkaian reaksi biokimia yang terjadi di mitokondria sel untuk menghasilkan energi. Dalam siklus ini, asetil KOA dikombinasikan dengan aksanosetat untuk membentuk sitrat, yang kemudian melalui serangkaian oksidasi dan dekarbolisasi untuk menghasilkan NADH, PADH2 dan GTP atau ATP, serta menghasilkan CO2 sebagai produk sampingan. Siklus ini berperan penting dalam metabolisme seluler, terutama dalam produksi energi dan integrasi jalur metabolik. Nah, kita kan sudah tahu nih tadi, apa sih itu siklus Krebs? Nah, sekarang kita harus ketahui dulu nih, apa sih tahap-tahap dalam siklus Krebs? Nah, ada beberapa langkah dalam siklus Krebs, yaitu yang pertama kondensasi, yaitu asetil CoA bergabung dengan oksaloasetat atau OAA untuk membentuk sitrat asam sinitrat. Reaksi ini dikatalisis oleh enzim sitrat sintase. Yang kedua itu ada isomerisasi, yaitu sitrat diubah menjadi isositrat oleh enzim akonitase melalui tahap peralihan cis-akonitate. Yang ketiga itu ada oksidasi dan dekarbolisasi, yaitu yang dimana isositrat dioksidasi menjadi alfa beta-glutarat. Nah, yang keempat itu ada oksidasi dan dekarbolisasi lanjutan. Itu beda dengan yang tadi yang ke tahap ketiga, yang dimana kalau ke tahap keempat itu adalah asam ketolutarat diubah menjadi suksinil CoA oleh enzim alfa ketolutarat. Nah, yang kelima itu ada pembentukan GTP atau ATP, yang dimana suksinil CoA diubah menjadi suksinat oleh enzim suksinil CoA sintetase yang menghasilkan GTP atau ATP dari GDP atau ADP. Nah, yang keenam itu ada oksidasi, yang dimana suksinat dioksidasi menjadi fumarat oleh enzim suksinat. Yang ketujuh itu ada hidrasi, yang dimana fumarat mengalami hidrasi untuk membentuk malat. Nah, yang kedelapan itu ada oksidasi, akhir malat dioksidasi kembali menjadi oksaloasetat oleh enzim malat. Nah, siklus Krebs berfungsi sebagai pusat konversi energi dalam sel dan produk-produk yang dihasilkan NADH dan FADH2. Selanjutnya digunakan dalam rantai transportasi elektron untuk menghasilkan ATP melalui fosforilasasi oksidatif. Nah, kesimpulannya akan dijelaskan oleh
penting dalam metabolisme energi. Kesimpulan utama dari materi ini adalah satu, fungsi utama. Siklus Krebs berfungsi untuk mengoksidasi asidnya KOA menjadi karbon dioksida dan air, menghasilkan energi dalam bentuk ATP, serta menghasilkan NADH dan FHDH2 yang selanjutnya digunakan dalam rangkaian transport elektron untuk produksi ATP lebih lanjut. Yang kedua, reaksi siklus ini melibatkan rangkaian reaksi enzimatis yang mengubah asidal KOA menjadi asam folat. Lalu melalui berbagai intermediate test seperti isoterat, alfa ketoglutarat, succinat, fumarat, dan malat sebelum kembali ke asam folat. Yang ketiga, katalisator enzim. Beberapa enzim kunci dalam siklus ini termasuk sirat sintase, isosirat dihidrogenase, alfa ketoglutarat dihidrogenase, dan suksinat dihidrogenase. Yang keempat, hubungan dengan metabolisme. Siklus Krebs merupakan pusat metabolisme seluler yang menghubungkan metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein serta berperan dalam sintesis berbagai biomolekul. Secara keseluruhan, siklus Krebs sangat penting untuk produksi energi dan pemeliharaan berbagai fungsi biokimia dalam sel. Nah, tadi kan kami sudah memberikan materi kami yang tentang siklus Krebs. Adakah teman-teman yang mau bertanya tentang materi kami siklus Krebs? Silakan. Baik, pertanyaannya, senyawa apa yang mengikat 2-asetil KOA pada saat memasuki siklus Krebs? Baik, adakah yang bisa membantu kami menjawab pertanyaan kita? Jadi senyawa yang mengikat 2-asetil KOA ialah senyawa asam oksaloasetat yang membentuk 2 ikatan asetil. Oke, baik, benar. Cuman hanya terlalu singkat jawabannya. Nah, asam oksaloasetat itu yang memiliki 4 atom karbon, sehingga antara gugus AC dan oksosulfat membentuk ikatan menjadi senyawa berkarbon 6, yang dimana dia mengkatalisis sifat atau dari asam sinitrat. Oke, yang dimana karena asam sinitrat ini merupakan senyawa yang terbentuk pada tahap pertama, siklus ini dikenal sebagai siklus asam sinitrat. Pada saat pembentukan asam sinitrat ini, CoA akan dilepaskan sehingga sitrat tidak memiliki koenzim A. Baik, kami akan menutup presentasi kami. Terima kasih, maupun ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Oke, sekarang kita masuk kelompok yang terakhir, kelompok 4. Oke teman-teman, kami di sini akan menjelaskan apa itu transfer elektron. Kenalkan, nama saya Fede Kosaltunip sama teman saya bernama. Kami akan memulai penjelasannya. Transfer elektron merupakan puncak tahapan respirasi sel. Pada tahapan ini terjadi pengumpakan energi dari glukosa menjadi ATP. Transfer elektron terjadi di dalam membran dalam mitokondria. Pada sistem transfer elektron ini, eksaktor elektron berartinya adalah oksigen. Respirasi sel secara aerobik menghasilkan energi sebanyak 36 ATP. Setelah menerima elektron oksigen, O2 akan bereaksi dengan ion hidrogen A positif, membentuk molekul air H2O. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar skema sistem yang akan digambarkan oleh teman kami Bill.
transfer elektron. Seperti yang udah dijelasin kelompok 1, 2, dan 3 mengenai tahap reaksi glikosis, dekarboksilasi oksidatif, dan Dow Krebs, maka ini menghasilkan 34 ATP, yang dimana 34 ATP ini dijumlahkan dengan 4 ATP yang akan menghasilkan 38 ATP. Akan tetapi 38 ATP ini dikurang dengan 2 ATP. Dari mana sih 2 ATP itu berasal? Dari glikosis dan Dow Krebs, dikarenakan mereka berlangsung pada tempat yang berbeda. Jadi 38 ATP ini dikurang dengan 2 ATP, maka akan menghasilkan 36 ATP. Sehingga jumlah total ATP yang dihasilkan pada respirasi sel secara aerobik adalah 36 ATP. Kiranya kami akan menutup presentasi kami. Kiranya jika ada salah informasi atau kata yang kami ucapkan, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Terus. Nah, adik ibu sekalian, kita sudah selesai presentasi mengenai katabolisme. Berapa tahap? 4, yaitu glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan transport elektron. Nah, dari kelompok 1 glikolisis tadi, apalah kesimpulannya? Biar kita selesaikan materi kita. Ya, coba apa itu kesimpulannya? Kesimpulan yang bisa saya ambil adalah glikolisis adalah peristiwa pemecahan satu molekul glukosa atau 6 atom C menjadi 2 asam pirufat atau 3 atom C yang berlangsung di sitosol sitoplasma dalam kondisi anaerob atau tanpa oksigen dengan hasil sampingan berupa 2 molekul NADH dan 2 molekul ATP. Berarti hasil akhir dari glikolisis adalah asam pirufat. Masuklah kita ke tahap 2. Apa tadi tahap 2? Dekarboksilasi oksidatif. Apa kesimpulan dari kelompok 2 tadi? Siapa bisa ya? Apa Pak? Baik, jadi kesimpulan dari dekarboksilasi oksidatif adalah peristiwa pelepasan gugus karboksil dari asam pirufat 2C3 dan penambahan molekul KOA sehingga menghasilkan asetil KOA 2C2 dalam suasana aerob yang berlangsung di matriks mitokondria dengan hasil samping berupa 2 CO2 dan 2 NADH. Berarti dari glikolisis menghasilkan asam pirufat. Asam pirufat masuk siklus apa tadi yang kedua? Dekarboksilasi oksidatif menjadi asetil koenzim A. Masuk ke tahap yang ketiga, siklus Krebs. Siklus Krebs apa kesimpulan yang bisa didapat? Siapa dapat? Nah, apa Bang? Kesimpulan dari peristiwa siklus Krebs adalah peristiwa pemecahan 2 asetil KOA atau 2C2 untuk menghasilkan 4CO2 atau 4C1 dalam suasana anaerob yang berlangsung di matrik mitokondria dengan hasil sampingan berupa 2 ATP, 6 NADH, dan 2 FADH2. Ya, itu kesimpulannya. Ada di buku semua kan? Berarti bisa dibaca ulang di rumah kan? Nah, sekarang kita masuk tahap pemuncak, tahap keempat, yaitu transfer elektron. Di sini terjadi pengepakan energi yang kan mana yang kelompok 4 tadi? Tunjuk tangan siapa yang kelompok 4 tadi? Nah, pengepakan energi, hasil pengepakan energi lihat semua kemari. 34 ditambah 4, jadi berapa? 38, tapi dia dikurang 2. Kenapa dia kelompok 4 kurang 2? Kenapa tadi Kak? Karena dari glikosis dan Dow Krebs yang tumbuhnya dari tempat yang berbeda, Bu. Jadi tempat yang berbeda perlu apa? ATP. Sehingga dikurangi berapa? 2. Jadi hasil akhirnya berapa? 36 ATP. Bisa? Paham nak? Oke, jadi habis sudah waktu kita, materi kita cukup sampai di sini. Selamat siang anak ibu. Siang.